Kalau kita lihat memang kasusnya Habib Rizik ini menurut saya adalah ciri dari penegakan hukum kita yang tidak adil. Ketidakadilan itu nyata seperti ini. Nah, yang seharusnya rumah keadilan, ya, dari rumah pengadilan mencari adil keadilan itu adalah rumahnya ada rumah pengadilan. Disitulah tempatnya rakyat mencari keadilan. Nah, kalau ternyata rumah keadilan itu bukan untuk mencari keadilan, itu bukan pengadilan, itu rumah penghukuman. Ya. Nah, inilah disebut dengan dikategorikan adalah peradilan sesat. Dalam pertimbangan hukum judek faksi, dia ambil konsep penjelasan tentang ajaran kesengajaan dengan kemungkinan dari hukum online yang notabene dalam tulisan yang dimaksud itu tidak ada sumber rujukannya, tidak ada disebut referensinya siapa yang mengatakan, kapan, atau pustakanya lah, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi di Ahmad Yani Channel dalam Bincang Cara Ahmad Yani. Telah hadir bersama saya Ustadz Abdul Khair, Muhammad Abdul Khair. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya tak lupa Abang Ahmad Yani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita umat muslim di Indonesia khususnya dan seluruh bangsa Indonesia sudah tahu dan sangat mengenal tokoh yang sangat kita segani, yaitu Muhammad Habib Rizik Syihab, yang tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa beliau adalah memang merupakan tokoh dan ulama yang sangat kita segani dan luar biasa menegakkan kebenaran di bumi Indonesia ini. Tapi sekarang beliau sedang berada dalam tahanan menunggu putusan-putusan dan dapat memenangkan beliau dalam tingkat yang lebih tinggi lagi. Kita akan bertanya langsung kepada Bapak Ustadz Abdul Khair ya. Kalau kemarin kan ini sudah sampai tahap putusan pengadilan banding. Sudah keluar itu putusannya ya? Ya, putusannya sudah dibacakan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengadilan Negeri. Jadi artinya tidak ada perubahan terhadap putusannya awal, tetap ditahan dengan hukuman 4 tahun. Ya. Nah, Habib Rizik hanya bicara beberapa kata. Pada intinya saya sehat, alhamdulillah. Loh, itu jadi delik. Dari mana sifat melawan hukumnya? Nah, ini. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Habib Rizik menanggapi putusan. Kalau saya pribadi menilai tidak lazim putusan itu diambil secara singkat. Musyawarah hakim itu relatif 2 jam. Terus kapan dibaca berkas? Iya kan? Nah, kalau walaupun dibaca sebelumnya dibaca 2 jam itu musyawarah. Dari yang saya tahu jam 9 kurang lebih itu mulai. Jam 11 kan putus. Berarti relatif musyawarah itu 2 jam. Musyawarah di sini kan bukan dalam arti kata mengambil suatu keputusan dari berbagai alternatif, tapi musyawarah adu argumen. Seperti mahasiswa di sidang tesis, disertasi, itu kan ada penguji. Nah, itu kan harus ada masing-masing memberikan dalil, pendapat, analisis yuridis, teoritis berdasarkan fakta. Nah, apakah mungkin dengan waktu 2 jam itu menghasilkan suatu konklusi kemufakatan untuk menyatakan putusan pengadilan tinggi memperkuat putusan pengadilan negeri? Padahal dalam putusan pengadilan negeri, judek faksi sering saya katakan dan kawan-kawan mengatakan itu ada kesalahan, kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya. Nah, makanya mungkin keputusan memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur diputus dalam waktu 2 jam, Bunda. Spektakuler ini ya. Nah, ini Jadi spektakuler. putusan pengadilan tinggi itu 2 jam musyawarahnya untuk 3 orang, bukan hanya Habib Rizik. Ada Dr. Ali Tatat, ada Habib Hanif Alatas. Bagi saya tidak masuk akal. Saya menguji tesis saja itu 2 jaman, 3 jam bisa. Tapi saya masih agak kurang paham. Kok kita bisa tahu bahwa putusannya hanya 2 jam? Itu Iya, 2 jam, lebih. Padahal itu kan kalau di lingkungan mereka rapat kita kan nggak tahu. Iya, tertutup memang. Iya. Tapi kan itu masing-masingnya kan memberikan pendapat, analisis, pendapat hukum. Apakah mungkin semuanya itu menghasilkan suatu kesepakatan yang sama untuk menyatakan itu memperkuat putusan pengadilan negeri? Padahal dalam putusan pengadilan negeri banyak sekali kesalahan, kekeliruan yang diambil oleh judek faksi.
Jadi sebetulnya sangat menyedihkan sekali ya kalau nasib orang ya itu hanya dipertaruhkan dalam 2 jam itu. Betul. Ya. Waktu kita melakukan eksaminasi putusan negeri kan perkara itu kan bahkan belum ditunjuk majelis hakimnya. Kita mempersoalkan soal penahanannya. Betul. Kita melihat penahanannya Habib Rizik itu kan tidak punya pijakan secara yuridis. Betul. Karena kan dia masa tahanannya berakhir tanggal 8 Agustus. Tapi hukuman di kasus Petamburan dengan kasus di Puncak Megamendung itu berakhir tanggal 25. Kan seperti itu sudah kita bicarakan. Nah, pada waktu kita membicarakan itu, majelis hakimnya kalau nggak salah waktu itu Pak Abdul Wahid kan belum menyatakan belum terbentuk. Dia belum dibentuk. Pada saat itu belum dibentuk keluar perintah penahanan. Pertanyaannya kita lihat saja logika ini. Saya ingin membongkar dulu proseduralnya Pak Abdul Wahid sebelum beliau nanti substansi masalah ya. Ini kan kalau sudah terbentuk, ya kan, artinya hakim kan memulai diberikan untuk hakim pertama, hakim kedua membaca perkara. Betul. Ya, kan? Memang sekarang dengan teknologi itu bisa pada waktu bersamaan di share ke 3 hakim kan? Iya, 3 hakim di share seluruh berkas perkara. Nah, perkara yang tebal itu kalau memang mau bicara material, betul. Mau apalagi ini persoalannya ada perlawanan, ada pihak yang tidak terima. Siapa pihak yang tidak terima itu tentunya dari Habib Rizik dan lawyernya. Seharusnya selayak dan sudah sepatutnya ini menurut saya, dan ini dalam rangka etika dan profesional hakim membaca apa sih keberatannya. Betul. Ya kan, keberatan apa yang diajukan. Nah setelah dia membaca keberatan maka dia lihatkan ini rupanya, maka dia bisa merefer apa putusannya itu. Nah pertanyaannya, apakah hakim majelis ini ya kan semuanya telah membaca seluruh berkas-berkas perkara yang ada, ya kan, termasuk pertimbangan-pertimbangan, terus keberatan yang diajukan oleh Habib Rizik seperti itu. Nah, disitulah walaupun memang dia setuju dengan putusan pengadilan Jakarta Timur, paling tidak ada argumentasinya. Oh, ini memang betul dalam pendapat tidak ada kekeliruan. Artinya yang salah pandang ini adalah lawyer. Dia harus membantah pandangan lawyer itu, ya seperti itu. Nah, ini menurut saya ada memang menjadi masalah peradilan kita seperti ini. Jadi seolah-olah kalau dia menguatkan, cukup menguatkan saja, sudah nggak perlu lagi tanpa analisis, harus ada argumentasi kenapa dia setuju. Mengapa dikuatkan ya? Kenapa dikuatkan? Itu masalah sistem hukum kita itu. Terus terhadap putusan itu berarti melakukan kasasi? Ya, kita akan melakukan kasasi. Tapi permasalahan paling signifikannya, apakah tidak dipertimbangkan oleh hakim pengadilan tinggi tentang interpretasi futuristik? Ini penting. Kenapa? Karena pada tahun 2019 yang lalu rancangan KUHP sudah disepakati mencabut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1996 tentang peraturan hukum pidana yang menjadi pasal dakwaan, tuntutan, dan menjadi dasar vonis terhadap Habib Rizik. Karena tidak mungkin hakim tidak tahu ada rancangan KUHP. Menurut doktrin, menurut ajaran yang sahih, yang kuat, ketika ada suatu rancangan dan itu di pendekatan interpretasi futuristik itu, kalau memang harus dilakukan mengikuti pada futuristik, dia membatalkan dakwaan jaksa, tuntutan jaksa, tidak dipenuhi dengan jaksa, ditolak 3 pasal itu, pasal 14 ayat 1 ayat 2, pasal 15 Undang-Undang Aku itu harus ditolak karena sudah menjadi rancangan dan dapat dipastikan akan diputuskan oleh DPR. Itu ketentuannya. Nah, ini tidak ada. Dokter, dalam saya kan pengalaman nih membentuk undang-undang. Kita itu kalau sudah membahas undang-undang, maka biasanya melibatkan stakeholder. Iya, stakeholder, betul. Karena ini menyangkut adalah kitab penanganan hukum pidana, maka yang kita panggil, dan itu biasa di dalam tim itu pasti ada unsur dari Mahkamah Agung. Pasti itu. Dan biasanya Mahkamah Agung juga memberikan argumentasi dan sebagainya. Nah, kalau ini memang sudah menjadi sudah menjadi kesepakatan, itu ada namanya sosialisasi. Di internal Mahkamah Agung pun melakukan sosialisasi seperti itu. Karena kalau kita bicara apalagi ini adalah jenjangnya adalah pengadilan tinggi, kan dia satu tingkat tuh di bawah. Iya, di bawah Mahkamah Agung. Di bawah Mahkamah Agung. Jadi saya setuju. Apalagi dialah yang nanti akan melaksanakan
seluruh kitab pidana itu. Dia hakim itu yang menjadi dia wewenang untuk ya, membuktikan, memvonis atau membebaskan seorang karena sistem terdakwa. hukum kita ini bukan arah pending dia. Iya. Dia adalah sistem hukum kita, sistem peradilan kita. Sistem peradilan kita itu adalah dia bagaimana menjalankan dan menegakkan undang-undang seperti itu. Selain itu, dia tidak mempertimbangkan alasan historis yang demikian diutamakan dalam interpretasi selain interpretasi yang lain. Karena kalau kita mengaca kepada pendekatan dogmatika ilmu hukum, pasal dalam undang-undang Aqua itu untuk kepentingan negara kok, untuk kepentingan yang membahayakan eksistensi negara. Dan ini berbeda dengan kepentingan umum, kepentingan masyarakat, kepentingan individu. Jadi arahnya saja sudah beda. Kemudian yang aneh, terdapat kata-kata dalam pertimbangan putusan itu. Apa ini aneh? Ya, Anehnya ini kurang lebih ya. Jadi Temuan satu, disebutkan di situ adanya bentuk kesalahan Habib Rizik sebagai kesengajaan dengan kemungkinan. Ini di dalam pertimbangan. Di dalam pertimbangan. Oke. Di pertimbangan. Disebutkan di situ kesengajaan dengan kemungkinan ini, tetapi juga dikaitkan dengan dolus eventualis. Kalau kita bicara kesengajaan dengan kemungkinan, di satu sisi dolus eventualis, ini ada perbedaan nanti bagaimana dengan kesengajaan dalam bentuk indirectus sama directus. Istilahnya apakah kesengajaan dengan kemungkinan itu memang seseorang itu ada pengetahuan terhadap akibat atau dia tidak ada pengetahuan sama sekali. Nah, ternyata dia mengambil rujukan tentang ajaran doktrin kesengajaan dengan kemungkinan itu bukan dari buku, bukan dari literatur yang soheh, yang memiliki otoritas keilmuannya diakui. Kan diambil dari referensi buku. Ya, misalkan dari Jan Remling atau dari Utrecht atau dari Van Hemel, Simon, Hausen, Turinga, Sato, Sid, Mulyatno. Disebutkan biasanya, orangnya disebutkan. Dari Profesor Haji. Atau misalkan dari Dr. Haji Ahmad Yani SHMH dalam bukunya tahun keluarnya kota halaman, kan umumnya itu menulis itu kan umum, kan pertanggungjawaban ada kan, jadi tahu, kita bisa lacak bener kan nih Dr. Ahmad Yani ngomong ini, di buku apa, sistem penegakan hukum pidana, kita lihat cocok nggak apa yang dikutip sama aslinya, kita bisa melakukan penelusuran dan membuktikan ternyata itu dari hukum online. Diambil. Jadi pertimbangan-pertimbangan majelis hakim itu diambil dari hukum online. Dalam pertimbangan hukum judek faksi, dia ambil konsep penjelasan tentang ajaran kesengajaan dengan kemungkinan dari hukum online yang notabene dalam tulisan yang dimaksud itu tidak ada sumber rujukannya, tidak ada disebut referensinya siapa yang mengatakan, kapan atau pustakanya lah, tidak ada. Dan juga ada persamaan, dia menunjuk kepada skripsi Universitas Sumatera Utara. Jadi kayak seperti plagiat ya? Ya, kalau saya mengatakan ini plagiat, hanya saja di situ disebutkan istilah pelaku diganti terdakwa, istilah ia diganti terdakwa, tapi itu sama persis, persis. Ini, dokter, kalau kita sekarang ini kan baik S1, S2, S3, kan ada sistem Google yang namanya anti plagiat. Iya, kita bisa lihat. 50% saja sama. Wah, ini udah. Sudah tidak ditolak, itu tidak boleh diuji itu. Ini sudah, ini kalau semuanya nekat aja itu udah hampir murni. Ini saya share pagi-pagi ini bukti plagiatnya itu yang pertama dari hukum online ya. Ini artikel. Ini plagiarismenya 60%. Nah, terus yang dari skripsi plagiarismenya 50%. Itu nggak bisa toleransi. Itu kalau skripsi udah gagal itu. Nah, sekarang saya bacakan nih biar pemirsa Ahmad Yani Channel tahu. Ya. Di sini dikutip dalam pertimbangannya itu yang mengacu kepada sumber yang saya sebutkan tadi, bahasanya seperti ini. Terdakwa seharusnya menyadari kemungkinan terjadinya akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain tersebut tidak membuat terdakwa membatalkan niatnya, dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi, atau dengan kata lain terdakwa dalam hal ini Habib Rizik Syihab telah berpikir tentang kemungkinan. Saya ulangi lagi nih, terdakwa pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat
yang dilarang undang-undang, namun terdakwa dalam hal ini Habib Rizik Syihab mengabaikan dan mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. Nah, jadi kita harus hati-hati, berpikir aja bisa kena hukum ya. nah ini masalahnya, ini sumbernya sama, ya, artinya dia motifnya sama. Berpikirnya kan. Yang saya bacakan tadi itu identik sama dengan yang Dengan ada tadi di ya. hukum Di online online. dan skripsi USU itu. Jadi Hanya dia copy kata paste ya? pelaku diganti Pelaku diganti. terdakwa. Jadi copy paste betul. Pasti, Hanya kalimat pasti. itu aja diganti, Karena yang saya pelaku buktikan diganti terdakwa. ya hukum online ini dengan skripsi ini sebelum putusan, jauh sebelum putusan. Jadi kalau menurut Dan sudah pandangan- berdasarkan bukti ya. tadi itu, bukti plagiat itu kita checking plagiat ada keluar. Ya keluar kan. Kalau Keluar. menurut Bang Ahmad Yani, kalau ada suatu putusan ya, terus tadi memang jelas-jelas dilihat dan dibacakan, itu hanya dirubah 2 kata dari pelaku menjadi terdakwa saja. Iya, jadi Itu kira-kira terdakwa. kalau dari sudut pandangan hukum itu bagaimana ya sebuah putusan seperti itu? Yang pertama tentunya begini, Pak, adalah yang tadi kita kemukakan, seharusnya majelis hakim itu betul-betul mempelajari keberatan-keberatan atau memori, paling tidak memori banding yang telah disampaikan oleh baik Habib Rizik maupun oleh kuasa hukumnya. Iya. Nah, oleh karena itu disitulah titik konflik atau titik perseteruannya lah, titik perdebatan perbedaan pandangan, bahwa majelis berpandangan bahwa apa yang didakwakan itu terbukti, yang menggunakan pasal-pasal yang tentang keonaran ya kan, menyebut ada tentu di dalam pembelaan bahwa disebutkan bahwa tidak ada terjadi keonaran dan sebagainya dengan kata teori seperti itu. Nah tapi sayangnya tadi dengan durasi waktu dan waktu yang begitu pendek, mulai dari hakim kita lihat saja dari terbentuknya majelis hakim sampai putusan ini, saya kira hanya beberapa hari ya, paling lama beberapa minggu lah ya. Ini kasus besar, artinya memang majelis hakim yang menangani tidak begitu serius. Iya, terkesan seperti itu, Kita berbanding terbalik, ya kan? Berbanding terbalik dengan kasusnya Pinangki. Iya. Nah, ini kan kalau kita mau kontraskan seperti itu nih. Ini kan harus kita kontras nih. Jadi kita harus perbandingkan kepala sih. Ini ada kasus Joko Chandra Pinangki di satu sisi, ya kan? Di sisi lagi ada kasus Habib ini kan. Nah, ini kan mereka kelihatannya begitu serius. Ya kan? Sehingga mempertimbangkan, ya kan ada pertimbangan kan, berarti kan dia membaca pertimbangan-pertimbangannya, sehingga dalam kesimpulannya mereka memberikan diskon besar-besaran, gitu kan, 60% untuk Pinangki, ya, dan berapa persen untuk Joko Chandra. Nah, tapi di sisi lain, nah ini padahal ini kasus ini justru adalah justru kasus yang mengindikasikan demokrasi di Indonesia ini udah rontok. Jadi kan masalah ada mengkriminalkan orang, menuduh orang melakukan tindak pidana hanya karena pernyataan verbal. Betul. Pernyataan verbal yang juga tidak ada masalah. Kan apa yang dituduhkan pada Habib Rizik ya pemirsa, kalau kita mau balik lagi bahwa Habib Rizik ini dianggap melakukan kejahatan. Iya, kejahatan. Dianggap kejahatan. Dianggap melakukan kejahatan gara-gara dia menyatakan saya sehat. Ya kan? Ternyata hasil berikutnya adalah tidak sehat atau positif, negatif kok positif. Itu jangankan Habib Rizik, banyak orang hari ini positif besok negatif atau sebaliknya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu tidak bisa dikualifikasikan pernyataan itu adalah pernyataan yang membuat tindak-tindak kejahatan dan menimbulkan keonaran. Kita sudah uji sebenarnya apa yang dimaksud dengan keonaran. Nah, seharusnya menurut saya hakim tidak sepantasnya, ya kan? Hakim atau pengadilan tidak sepantasnya memang memeriksa saja tidak pantas, apalagi mengadili, apalagi memvonis seperti itu. Nah, tapi ini sudah berjalan. Nah, bagaimana cara ini ditambah lagi? Nah, ini menunjukkan ditambah lagi pertimbangan yang tadi. Ini ada pertimbangan yang bersifat plagiator. Unsur plagiat. Unsur plagiatnya kalau tidak percaya nanti ya pemirsa di rumah ambil putusan ini, lacak dengan sistem Google plagiat itu keluar tuh berapa persen. Itu kalau di atas 20% saja ditolak untuk ini 50 dan 100%. Kalau seperti itu, ini sebenarnya keputusan macam ini bermasalah. Iya, ini bermasalah seperti itu, dan ini menunjukkan bahwa proses dalam memeriksa perkaranya Habib Rizik
tidak dengan cermat, tidak dengan sungguh-sungguh. Ujungnya yang penting mau apa ya udahlah kita kuatkan saja. Betul. Nah kalau sudah berpikir seperti itu bahwa putusan itu sesungguhnya mengandung cacat dalam pengertian moral etik hakim yang mengadili. Kalau putusan sudah mengandung cacat moral etik mengadili, bagaimana putusan itu bisa dipertahankan? Itu jadi menurut saya ini kita belum masuk ke pembahasan. Baru cara dia memperkuat argumentasinya dia untuk tetap memperkuat putusan ini seperti itu kan? Iya betul. Dia akan mengambil kesimpulan agar putusan Habib Rizik tetap diperkuat 4 tahun. Tadi kan disebutkan bahwa didakwa terhadap yang membuat keonaran ya. Iya. Sebetulnya keonarannya itu terjadi atau tidak ya? Jadi gini, ada juga yang aneh dalam pertimbangan itu. Disebutkan itu kan tadi dalam pertimbangannya tuh terdakwa telah berpikir, pernah berpikir terjadinya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dari mana hakim tahu pikiran orang? Itu jelas bahasanya tuh. Terdakwa pernah berpikir terjadinya kemungkinan akibat yang dilarang oleh undang. Dari siapa yang bisa mengerti jalan pikiran orang? Nah ini nggak ada rumusnya pikiran itu dapat diketahui seseorang. Itu karena bukan dalam pengertian mens rea pikiran, tapi penggunaan pikiran yang salah, menggunakan jalan pikiran kemudian melahirkan perbuatannya itulah nanti yang dilihat dengan kausalitas sikap batin. Karena kenyataan yang tampak itu dari kesengajaan bukan dari pikiran. Pikiran siapa yang tahu? Pikiran itu yang tahu manusia dengan Allah, ya kan? Manusia tidak mampu mendeteksi pikiran, yang dilihat itu adalah hubungan sikap batin dengan perbuatan. Dan juga ada bahasanya aneh. Satu itu. Yang kedua itu bahasanya kurang lebih ya, akibat pernyataan Habib Rizik Syihab telah menimbulkan kegaduhan sehingga menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Nah, sekarang kita lihat akibat pernyataan Habib Rizik Syihab telah menimbulkan kegaduhan sehingga menimbulkan keonaran. Ini bahasa macam mana dalam bahasa hukum? Kalau akibat itu kan hasil dari sebab. Nah, kalau akibat pernyataan Habib Rizik, sebabnya apa? Padahal dalil-dalilnya sebab perkataan Habib Rizik, kok tiba-tiba akibat pernyataan Habib Rizik menimbulkan kegaduhan sehingga menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Ternyata kegaduhan itu dipersepsikan sama sebagai keonaran. Dalam hal ini kegaduhan di media sosial. Ini yang saya sebut analogi memperluas arti makna yang haram menurut azas dogmatika hukum pidana. Ya, di media sosial pun tidak begitu ramai. Walaupun ribut di media sosial itu tidak bisa mencerminkan tidak ada, karena itu bertentangan dengan penjelasan pasal. Apalagi disebut akibat pernyataan Habib Rizik. Kalau pernyataan Habib Rizik akibat, sebabnya apa? Ini masalah kausalitas, masalah hubungan antara sebab dan akibat. Dan bagaimana itu dibuktikan? Tidak ada lebih-lebih lagi. Pertimbangan terpenuhnya unsur kesengajaan secara kemungkinan itu jumlahnya 4,5 halaman, dikurangi 1 halaman yang merupakan duplikasi dari halaman berikutnya. Jadi efektif cuma 3,5 halaman itu membuktikan perkara kesengajaan, membuktikan secara ilmiah dalam pandangan-pandangan doktrin yang ternyata pandangan doktrinnya diambil dari plagiat, dan pertemuannya unsur keonaran itu cuma 3,5 halaman. Bayangkan. Nah, kemudian terkait dengan plagiat. Walaupun sesungguhnya keonaran sesungguhnya juga tidak terjadi. Nggak ada. Merujuk kepada ketentuan nggak ada. Pasal dan sifat pasal itu original intent pada waktu itu sosiologisnya memang harus real keonaran di tengah masyarakat. Keonaran itu harus nyata terjadi di masyarakat karena disebutkan secara ekspresif perbis dan juga diberikan penjelasan di undang-undang. Jadi tidak ada wewenang hakim manapun untuk melakukan analogi diharamkan oleh hukum pidana. Nah, kemudian masalahnya adalah bahasa tadi itu ternyata digunakan dalam kaitan ini memenuhi unsur kesengajaan dengan kemungkinan. Jadi konsepsi doktrin tentang kesengajaan kemungkinan itu didalilkan terbukti dengan mendasarkan kepada rujukan, yang mana rujukannya itu dipandang secara pendekatan akademik itu tidak otoritatif. Kenapa? Karena dari sumber yang tidak menyebutkan sumber asal. Dalam hal ini dia katakan mengambil ke hukum online dan mengambil ke skripsi. Dalam hukum online maupun di skripsi tidak disebutkan juga sumbernya. Dan sekarang kita lihat
pantas tidak putusan pengadilan merujuk kepada skripsi, merujuk kepada hukum online yang dua-duanya ya itu tidak juga menyebutkan sumber aslinya. Itu didalilkan terpenuhi, kemudian sebelumnya itu juga menjadi salah satu hal yang sangat menentukan dalam orang itu ditetapkan bersalah, karena kesengajaan itu bicara unsur subjektif, sangat menentukan itu kesengajaan. Dalam hal ini menyangkut dengan kesalahan. Saya tidak habis pikir, kalau saya sebagai dosen ada mahasiswa saya yang terkualifikasi plagiat, itu saya tolak. Mau dia S1, S2 itu. Nah, bagaimana mungkin plagiat ini timbul di pengadilan, yang mana dalam pengadilan itu menyangkut hajat orang, hak masa depan orang, menyangkut hak kebebasan seseorang. Dia bisa divonis, bisa masuk penjara 4 tahun, tetapi mendasarkan pada satu dalil itu diambil dari bukan yang otoritatif. Kan tidak pantas. Misalkan sungguh memprihatinkan kalau seorang kiai ustadz dia membawakan nas, pasti dia ambil dalil yang kuat, yang sahih. Nggak mau dia yang palsu, nggak mungkin. Nah, begitupun seorang yuris, pasti dia mengambil dalilnya itu yang kuat, yang tidak mungkin lagi ada bantahan. Sebetulnya dari segi-segi hukum sangat sulit dibuktikan bahwa Habib Rizik itu dapat dikatakan bersalah. Ya, itu kan sudah kita bedah ya. Bagaimana mungkin tadi bagaimana dikemukakan pasal-pasal itu tidak bisa pas apa yang dikemukakan oleh Habib Rizik. Kalau harus seperti itu, banyak betul orang yang harus diseret ke pengadilan. Banyak betul orang yang menyatakan banyak. Petinggi-petinggi kita juga menyatakan bahwa saya ternyata dia COVID positif. Banyak sekali positif seperti itu. Jadi tidak bisa, karena COVID ini sendiri kan wabah ya kan, pendeteksinya itu adalah alat kan pada waktu itu. Alat itu yang ada yang pada antigen atau PCR yang juga akurasinya kadang-kadang berbeda-beda seperti dan itu. COVID ini juga tidak bisa dikaitkan dengan pidana sebetulnya kan? Ya, itu administrasi kok. Ya, itu kan aneh pun ini ada tindakan administrasi. Jadi kalau kita lihat memang kasusnya Habib Rizik ini sebenarnya ada di balik itu semua, bukan karena harus pernyataannya Habib Rizik ini menurut saya adalah ciri dari penegakan hukum kita yang tidak adil. Ketidakadilan itu nyata seperti ini. Nah, yang seharusnya rumah keadilan ya, dari pengadilan mencari adil keadilan itu adalah rumahnya ada rumah pengadilan. Disitulah tempatnya rakyat mencari keadilan. Nah, kalau ternyata rumah keadilan itu bukan untuk mencari keadilan, itu bukan pengadilan, itu rumah penghukuman. Nah, inilah disebut dengan dikategorikan adalah peradilan sesat. Ternyata pula tidak ada dalam pertimbangan itu yang menjelaskan ya tentang hubungan sikap batin dengan perbuatan. Itu menyangkut kesalahan. Terus hubungan sebab dan akibat. Ini masalah tentang kausalitas. Juga hubungan tentang penyertaan dan bagaimana terjadinya perjumpaan kehendak itu sehingga menimbulkan kesengajaan yang diingini, disepakati, kemudian diwujudkan, timbulnya akibat juga diketahui, itu juga tidak ada. Bagaimana pula bahasa tadi, terdakwa pernah berpikir kemungkinan timbulnya akibat. Nah, itu juga tidak ada. Saya cari barang itu apa, nggak ada. Jadi ternyata menurut saya dia mendasarkan kepada suatu doktrin tentang kesengajaan secara kemungkinan yang dikutip dari sumber itu yang saya sebutkan tadi, yang mana isinya kita pandang tidak memenuhi syarat. Tetapi juga dengan itu dia menggunakan untuk mengkonstruksikan terpenuhinya unsur kesengajaan tadi. Jadi seolah-olah memang sudah ditentukan dulu postulatnya, premis baru disesuaikannya bukan kepada pendapat otoritas yang memiliki tingkat kesahihan yang kuat, tapi kepada skripsi dan atau hukum online. Ini yang sangat memalukan gitu. Kalau saya mahasiswa S1, saya mengutip tesis, bagus. Saya mahasiswa S1, saya mengutip disertasi, bagus. Apakah mungkin seorang calon doktor, ini kita bicara di akademik, dia merujuk kepada skripsi? Apalagi pemirsa, ini hakim yang dianggap ahli, wakil Tuhan, dia menunjuk kepada pendapat yang terdapat dalam tesis, di mana tesis di dalam skripsi itu juga tidak menunjukkan sumbernya, dan kepada hukum online juga tidak menunjukkan sumbernya.
Ini kan sesuatu hal yang tidak masuk nalar. Padahal ini menyangkut hak azazi seseorang yang dipidana lama 4 tahun, hanya bicara kurang lebih ya saya sehat, alhamdulillah. Iya. Dan pernyataan itu sebenarnya pernyataannya juga pernyataan normatif. Normatif. Pernyataan umum, bukan yang biasa saja. Iya, artinya menyatakan kita Bagaimana sehat. Pak Abdullah sehat badannya? Sehat, walaupun saya lagi demam, Iya, sehat. walaupun saya lagi sakit. Dan pernyataan dia juga tidak menimbulkan keonaran, tidak ada orang yang berantem, Ya, tidak ada orang yang baku hantam gara-gara pernyataan Pernyataannya itu. seperti itu tidak ada, sudah tidak ada merugikan siapa. Nggak ada dirugikan. Jangankan tentang keadaan negara yang dikhawatirkan akan timbul permasalahan, Ternyata kan korban 1 orang pun aja ada. Tapi dalam hal tadi sudah dimasukkan ke dalam memori kasasi, sudah dimasukkan semua. Ya, kita akan secepatnya mengajukan kasasi. Yang saya Rencana tahu ya kapan? dari tim Ya, rencana pengacara. kapan kita akan Habib Rizik akan memberikan memori kasasinya? Saya tidak tahu pastinya, tapi setahu saya ya sedang dipersiapkan untuk kita mengajukan Batas waktu kasasi. terakhir penyerahan memori? Ya masih bisa. baru diberitahukan kemarin. Baru kan? kemarin. Oh, baru kemarin ya, Kemarin, diberitahukan. artinya- Masih dalam tengah waktu lah. Masih dalam tengah waktu ya? Artinya 28 hari lagi. 28 hari. Iya, Dan masih 14 banyak hari waktu. untuk menyatakan kasasi, 14 hari berikutnya. Mengajukan. Iya, mengajukan 28 hari. memori. Masih ada waktu panjang. Panjang. Tapi memang betul ini harus betul ini pemirsa, harus ini sungguh memprihatinkan kita. Di tengah-tengah kita betul-betul ingin membuat keterbukaan di negeri ini dengan prinsip-prinsip demokrasi yang telah kita perjuangkan bersama, tapi dengan pernyataan ya kan Habib Rizik ya secara verbal pertanyaan itu adalah saya sehat ya kan, kondisi tidak ada apa-apa, dengan pernyataan itu langsung dikonotasikan ya kan, tadi dikonotasikan atau bahkan bukan hanya konotasi, langsung dihukum sekarang ini menjadi pidana 4 tahun. 4 tahun. Dan ini menjadi kontras. Saya selalu ingin saya ingin mengkontraskan betul. Ini adalah pidana hukuman terhadap Habib Rizik. Ini adalah hukuman terhadap perampok uang. Ya, perampok, penjara. Seperti ini hakimnya sama. Iya, Nah, itu iya, masalahnya, iya. sama. Hakimnya sama. Ada apa jadi hakimnya Di sini sama? negatif, di sini positif. Wah, ini. Hakimnya sama. seperti itu. Saya kira layak nih Ya. kawan-kawan ini pemerhati untuk Ya, ini menyangkut tadi yang kita laporkan perilaku tidak profesional. Betul. Kemudian itu layak dilaporkan ke KAI nih. Layak, Ya. saya kira sudah cukup ini menjadi ya, KAI. saya mereferensikan ya ke KY, Ya. ke Komisi 3. Kenapa? Karena Termasuk ke Pak ini ada ke MA, Agung, ke ya. Mahkamah, karena pernah di Komisi 3 ada seorang calon hakim agung itu dia melakukan plagiat langsung ditolak. Iya, seperti itu. Ya mudah-mudahan saja apa yang dilakukan oleh pengacara itu langkah-langkahnya progresif. Karena kita menuntut selain keadilan juga kepatutan. Apakah kepantasan? Karena bagi saya di dalam dunia akademik ini tabu tercela. Jadi harapannya nanti untuk majelis hakim yang mulia di Mahkamah Agung? Ya kita akan merumuskan tentang kasasi, terakhir juga selain litigasi tentu non litigasi juga kita berdayakan. Ya kita mesti mintakan fungsi pengawasan Mahkamah Agung dengan adanya temuan plagiat ini, KY pun harus kita datangi. Bagaimana sikap KY? Ini plagiat ini wabah virus yang membahayakan bagi masa depan pendidikan. Bagi saya ya. Kalau ada putusan pengadilan melakukan plagiat, ini menjadi contoh buruk bagi generasi kita. Nah, kalau di level pengadilan saja sudah plagiat, bagaimana mahasiswa? Bagaimana mahasiswa ini akan nanti menjadi hakim, menjadi jaksa, menjadi pengacara? Susah intelektualitas keilmuan kita. Bagaimana kita membangun ilmu yang beradab, yang sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil, yang beradab. Harus ada adab kita. Harus ada nilai-nilai kemanusiaan kita. Terlebih lagi dalam mengambil suatu putusan, itu kan harus dibuktikan dengan jati diri, pikiran, hati nurani, dan dengan bagaimana dia nanti mempertanggungjawabkan kepada Allah di sidang yaumil akhir dengan hakim tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut Pak Ahmad Yani, himbauan kepada rekan-rekannya di Komisi 3 terhadap terjadinya plagiat ini di pengadilan, majelis hakim pengadilan tinggi, atau jangan sampai terjadi lagi plagiat-plagiat di tingkat pengadilan-pengadilan berikutnya, bagaimana? Kan salah satu bentuk fungsi DPR itu adalah pengawasan. Saya kira ini ranahnya kawan-kawan Komisi 3, karena ini hal yang tabu dilakukan, silakan ya kan.
pelajari ini betul atau tidak pernyataan ini, ya kan, diuji. Kalau betul dipanggil dan segera untuk lakukan rapat kerja dengan Mahkamah Agung, kan mitranya kan Mahkamah Agung. Dan kalau memang ditemukan dan terbukti KAI dan pengawasan, saya kira sudah tidak layak lagi untuk menjadi hakim. Itu kawan-kawan saja lah, Komisi 3 segera dorong ya, pelajari ini dan rapat kerja dengan raker dengan Mahkamah Agung ya, segera untuk menindak hakim-hakim ini, tidak boleh lagi. Jadi harus concern lah. Dan nanti pada saat kasasi ini menjadi pertimbangan bagi majelis hakim kasasi. Iya, seperti itu. Ada aja plagiat ini. Ya, dengan plagiat ini ya berarti apa yang didalilkan tidak mampu dibuktikan, ya terdakwa Habib Rizik harus dibebaskan di kasasi. Tadi saya menggunakan karena motif ternyata bukan motif ya, ditemukan fakta-fakta dalam pertimbangan ini secara moral etik. Moral etik. Karena yang paling tinggi kan di atas hukum itu kan etika. Itu di atas, ya, di atas norma itu. Ternyata moral etik dalam memutuskan ini udah tercela, cacat ya. Oleh karena itu putusan model seperti ini tidak bisa dipertahankan. Nah, untuk mengevaluasi keputusan ini tempatnya adalah di Mahkamah Agung. Iya. Pemirsa, demikianlah perbincangan singkat kita dengan Dr. Abdil Khoir dan Dr. Ahmad Yani mengenai duduk permasalahan kasus Habib Rizik ini. Yang kita dapati tadi banyak terjadi norma-norma yang dilanggar justru oleh pemutus perkara itu sendiri. Dan kita tentunya masyarakat Indonesia masih percaya bahwa keadilan masih ada di bumi pertiwi ini. Untuk itu besar harapan dari seluruh masyarakat Indonesia kepada Majelis Hakim Agung yang mulia untuk benar-benar mempelajari kasus ini dengan hati nurani, dengan kejujuran, dan melihat fakta-fakta yang terjadi, yang sebenarnya terjadi di lapangan, sehingga Majelis Hakim yang mulia yang ada di Mahkamah Agung yang merupakan wakil Tuhan benar-benar dapat mempertanggungjawabkan putusannya nanti hingga yaumil akhir, karena di dunia ini Majelis Hakim mulialah yang sebagai penentu bahwa bersalah atau tidak bersalahnya seorang individu. Kita jumpa lagi di Bincang Cara Ahmad Yani di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.